Nah, cerita ini berlangsung di dunia fantasi dan tokoh utamanya adalah seorang petani yang menanam dan memanen terong. Setelah seharian bekerja mengolah tanah, orang ini akhirnya mencapai tingkat 10 sebagai petani. Selama percakapan dengan seorang teman, orang ini mengomentari fakta bahwa protagonis ini juga seorang nelayan tingkat 10. Karakter utama percaya bahwa dia hanya memiliki semua keterampilan pada tingkat maksimum karena dia memiliki berkah yang meningkatkan pertumbuhan. Saat bermain-main dengan menu keterampilannya, dia berhasil berkembang menjadi pecinta alam dan disukai oleh dunia. Dengan melakukan itu, serangannya naik menjadi 73.000 poin, angka yang sangat berlebihan di dunia ini. Setelah melakukan itu, protagonis melanjutkan untuk mengantarkan sayuran yang dia kumpulkan. Tiba-tiba, dia melihat seekor naga menyerang beberapa orang, lalu berpikir untuk mengalihkan perhatian monster agar orang-orang bisa melarikan diri. Pria itu melemparkan wortelnya ke naga dan tanpa sengaja dia mengalahkan monster itu hanya dengan wortel tersebut. Untuk membuat semuanya lebih menarik, wortel pria itu dengan berani kembali hidup-hidup ke tangannya. Saat tiba di kota, sang protagonis dihentikan oleh para prajurit dan di sana dia harus memperkenalkan diri. Dan pada saat itu kita mengetahui bahwa namanya adalah Alwyn. Tiba-tiba seorang pria yang menculik seorang gadis mencoba melewati para penjaga kota. Pada saat itu sang protagonis menyelamatkan gadis tersebut dan kemudian penculik itu mencoba menikamnya. Namun pria itu dengan mudah dikalahkan. Setelah menyelamatkan gadis itu, si protagonis dengan nama jelek pergi untuk mengantarkan sayurannya. Dan saat Alwyn hendak keluar dari kota, para prajurit menghentikannya atas perintah gadis pirang itu. Dan pada dasarnya gadis itu adalah seorang putri dan dia ingin protagonis melayani langsung keluarga kerajaan. Dia ingin menolak tawaran itu seketika, namun agar tidak dipenggal, Alwyn memutuskan untuk menjelaskan dengan sopan bahwa dia hanya ingin menjadi seorang petani. Saat dia mencoba pergi, gadis itu menahan Al dan mengatakan bahwa dia akan memberinya sebidang tanah seluas 33 meter persegi. Sebagai gantinya dia harus bekerja langsung untuk keluarga kerajaan. Al bertanya mengapa gadis itu begitu bersikeras. Lalu dia mengatakan bahwa pria yang dia kalahkan sebelumnya memiliki kekuatan level 500. Seseorang normal biasanya memiliki 50 kekuatan, seorang petualang memiliki 130, seorang ksatria atau kapten bisa mencapai 600 poin. Tingkat terkuat yang pernah diukur adalah seorang pria yang memiliki tepat 1000 poin. Setelah mengatakan itu, gadis tersebut meminta untuk melihat status Al. Karena poin kekuatan protagonis ini sangat luar biasa, dia tidak bisa membiarkan putri ini melihat statusnya dengan cara apapun. Keberuntungannya adalah para petualang yang sedang bertarung melawan naga itu muncul dan menginformasikan bahwa naga tersebut dikalahkan oleh seseorang yang misterius. Ketika sang putri bertanya kepada Al apakah dia yang mengalahkan naga itu, orang itu sudah pergi dengan keretanya. Segera setelah itu, sang putri dipanggil untuk kembali ke kastil. Di sana, dia dan raja diberitahu bahwa segerombolan besar monster sedang mendekati kota. Seorang pejabat bernama Cecil mengatakan bahwa monster-monster itu ingin membalas dendam pada mereka. Semua ini karena pahlawan besar mengalahkan raja iblis mereka atas perintah raja ini. Penculikan sang putri dan serangan naga kemungkinan disebabkan oleh para iblis. Setelah mengungkapkan hal itu, pejabat Cecil mengatakan kepada raja untuk melarikan diri dari kerajaan dan orang itu menolak meninggalkan rakyatnya. Di sisi lain layar, karakter utama kita menjadi sangat kuat setelah mengasah kemampuannya sehingga dia bahkan tidak bisa membuka pintu tanpa merusaknya. Ketika Al akan beristirahat dari hari yang melelahkan, temannya mengetuk pintunya dan memberitahu bahwa banyak monster mendekati desa, jadi mereka harus melarikan diri. Saat menyadari bahwa monster-monster akan menginjak-injak semua yang dia tanam, Al berlari untuk memeriksa tanamannya. Tidak jauh dari sana, sang protagonis melihat beberapa monster berjalan menuju ibu kota kerajaan. Pada saat itu, Al memutuskan untuk menyerahkan tugas bertarung kepada para ksatria. Namun, jika ibu kota hancur, dia akan bangkrut, jadi dia memikirkan hal itu. Di sisi lain layar, raja memutuskan untuk mengikuti saran Cecil dan mundur. Namun, orang yang bernama Cecil mengkhianati raja dan putri membawa mereka ke dalam jebakan. Pertama, pengkhianat itu menyerang raja dan segera setelah itu dia mengalahkan para ksatria yang menahan mereka. Setelah itu, Cecil mengungkapkan bahwa sejak awal dia adalah iblis yang menyamar dan tujuannya saat ini bukan untuk menghancurkan ibu kota kerajaan, melainkan mengambil tempat raja untuk dirinya sendiri. Pada saat iblis hendak menutup itu pada raja, pria tersebut berhasil bertahan menggunakan perisai penjaga dan sang putri memberikan dukungan dengan menggunakan perisainya juga. Dalam beberapa detik, perisai keduanya berhasil dijatuhkan. Lalu, pada saat raja dan putri akan dibunuh, petani kita muncul dengan menerapkan serangan petani yang sangat kuat. Melihat seorang manusia mengatasi sihirnya, iblis bertanya siapa dia. Kemudian, protagonis kita memperkenalkan dirinya sebagai seorang petani biasa dengan kekuatan rata-rata. Marah, iblis menyerang, tetapi dia dengan mudah dilempar jauh. Setelah itu, iblis memakan kehidupan dari berbagai monster untuk menjadi lebih kuat. Dengan melakukan itu, dia mencapai tingkat kekuatan yang besar dan meskipun begitu, dia akhirnya dikalahkan hanya dengan satu pukulan dari petani kita.
Segera setelah itu, semua monster yang ada di sana melarikan diri karena takut pada protagonis ini. Keesokan harinya, Raja mencoba merekrut Al sebagai seorang prajurit atau semacamnya. Lalu dengan bantuan sang putri, protagonis berhasil memberitahu Raja bahwa dia hanya ingin menjadi petani biasa. Pada akhirnya, semuanya diselesaikan dengan Al menerima 33.000 meter tanah dan diundang untuk mendaftar di Guild Petualang. Bagaimanapun, dengan semua kekuatan ini, dia harus memberikan dukungan moral untuk kota. Dan Gilda Petualang adalah tempat yang sempurna untuk melakukan itu. Ketika Al pergi melihat tanah seluas 33.000 meter, dia terkejut karena tempat itu hanyalah tanah kosong. Di episode berikutnya, Al pergi jalan-jalan dengan sang putri di kota, dan gadis itu hanya bisa berjalan santai di kota karena pelayannya sedang menyamar sebagai dirinya di istana. Selama jalan-jalan, si pirang akhirnya membawa pria itu ke Gilda Petualang. Sebelum masuk, sang putri mengatakan kepada Al untuk tidak memanggilnya putri di dalam, melainkan anak. Nama ini sempurna untuk dipadukan dengan kata kasar. Saat masuk, pria itu dengan cepat disambut oleh seorang pria yang membawanya ke meja. Karena protagonis sangat lapar, petugas Gilda membawanya untuk makan dan mulai bertanya tentang kemampuannya. Al sedang mencoba menjadi petualang dengan peringkat rendah, tetapi tiba-tiba para petualang yang sedang bertarung melawan naga muncul dan berkomentar tentang prestasi besar petani kita. Semua orang di Gilda akhirnya mendengar percakapan ini dan Al menjadi sangat takut akan dibawa jauh dari ladang. Pada akhirnya petugas Gilda sangat baik dan mengizinkannya tetap di peringkat G. Namun peringkat seseorang cenderung naik sesuai dengan prestasinya. Misi pertama yang dia terima adalah mengumpulkan 10 tanaman yang biasanya digunakan untuk membantu para petualang. Karena Al tidak memiliki peralatan dan tidak berniat menghabiskan uang hasil jerih payahnya dari ladang untuk pakaian, petugas Gilda memberinya jubah yang akan menambah pertahanannya. Ketika pria itu mengenakan jubah, petugas tersebut menjadi sedikit merah dan akhirnya menyebutkan namanya kepada protagonis. Namanya adalah Ellen dan dia percaya bahwa Al akan menjadi petualang hebat. Namun pria itu hanya tertarik pada pertanian. Saat keluar dari guild, pria itu berpamitan dengan sang putri dan pergi mengumpulkan 10 tanaman. Saat mengumpulkan barang-barang, Al menemukan sebuah sisik. Tiba-tiba seekor orc betina muncul di belakangnya dan mencoba melakukan hal-hal aneh dengan pria itu. Untungnya, petualang botak itu muncul dan menyelamatkannya. Setelah itu berterima kasih kepada semua orang, Al menunjukkan sisik yang dia temukan dan bertanya apa itu. Para petualang mengatakan bahwa itu adalah sisik dari monster yang tidak dikenal. Tiba-tiba, semua orang merasakan aura yang menakutkan dan monster gelap muncul. Dengan semacam kekuatan aneh, monster itu membuat semua orang terdiam, bahkan Al. Dan makhluk jelek itu adalah seekor naga hitam. Dan entah kenapa monster itu mengabaikan mereka sepenuhnya. Setelah itu, anime beralih ke petugas Helen yang terbangun dengan kaget. Pada hari berikutnya di Gilda, petugas berbicara dengan seorang wanita tua tentang dia yang kehilangan ingatannya. Tiba-tiba Al datang dan memberitahu Helen bahwa dia perlu mengatakan sesuatu yang sangat serius. Setelah itu semua berkumpul dengan ketua Gilda dan mengatakan bahwa seekor naga dengan 230.000 serangan muncul di hutan. Saat mendengar cerita itu, Helen hampir pingsan. Untuk memperburuk segalanya, ketika Al menunjukkan sisik monster itu, Helen mulai mengalami kilas balik dari masa lalu dan setelah itu dia benar-benar pingsan. Beberapa saat kemudian, Al berbicara dengan wanita tua yang tadi. Wanita tua itu mengatakan kepada protagonis bahwa Helen menderita kehilangan ingatan dan seluruh cerita yang diceritakan wanita tua itu kepada Al tampak agak mencurigakan, seolah-olah Helen memiliki hubungan dengan naga tersebut. Dikatakan demikian, protagonis memutuskan untuk menyelidiki apakah Helen benar-benar terhubung dengan naga itu dengan cara apapun. Sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Al, mahkota memberinya beberapa ramuan penyembuh. Ketika Al keluar dari guild, dia menerima surat dari ibunya. Setelah itu, protagonis pergi ke perpustakaan kota. Di sana dia tidak menemukan informasi yang relevan karena jenis informasi ini hanya dapat diakses oleh petualang dengan peringkat S atau lebih tinggi. Untungnya sang putri muncul dan pustakawan memberikan akses kepada Al untuk masuk ke area buku terbatas. Di sana dia menemukan cerita tentang seekor naga jahat yang muncul sejak lama di sebuah desa. Segera setelah itu, Al dan sang putri pergi ke desa tersebut. Sesampainya di sana, mereka menemukan tempat yang benar-benar hancur dan tiba-tiba Al mulai mendengar suara memanggilnya. Saat mengikuti suara itu, sang protagonis menemukan hantu seorang anak. Hal pertama yang Al dan anak itu perhatikan adalah bahwa keduanya memakai jubah yang sama. Setelah menyadari hal ini, sang protagonis memiliki ide luar biasa untuk menutupi sang putri dengan jubah tersebut. Setelah itu, gadis yang tidak bisa melihat hantu akhirnya bisa melihat hantu. Keren, hebat. Jadi Garotinho itu menjelaskan kepada Al bahwa Helen adalah kakak perempuannya dan bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat dari bencana yang terjadi 15 tahun yang lalu di desa ini. Setelah itu, Garotinho itu mengatakan bahwa kakaknya dalam bahaya dan meminta Al untuk membantunya. Dan cerita masa lalu anak kecil ini dengan Helen adalah sebagai berikut. Pada waktu itu, Helen sedang baik-baik saja dengan adik laki-lakinya. Dan tiba-tiba seekor naga hitam muncul menghancurkan segalanya. Meskipun melihat banyak orang mengalami kesulitan, mereka mencoba melarikan diri dari naga tersebut.
Namun monster itu, yang sebenarnya suka melihat keputusasaan manusia, memutuskan untuk bermain-main dengan mereka. Garotinho itu adalah yang pertama pergi ke dasar untuk naga. Setelah itu, naga membiarkan Helen hidup dan berjanji akan muncul dalam waktu 15 tahun untuk membunuhnya dan menghancurkan sisa kota. Karena adik Helen menolak untuk menyerah, naga menggunakan kekuatannya untuk menjaga si kecil tetap hidup sebagai hantu. Semua ini agar si bocah bisa menyaksikan kakaknya menderita di masa depan. Menurut informasi dari anak itu, untuk mengalahkan naga ini, kamu tidak boleh takut padanya. Jika seseorang bisa menghadapi naga ini secara langsung tanpa rasa takut atau putus asa, monster itu akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Setelah mendengar itu, Al menggendong sang putri dan berlari. Saat tiba di kota, dia mencoba mencari Helen, namun petugas guild sudah berhadapan langsung dengan naga tersebut. Saat melihat kembali monster itu, ingatan-ingatan Helen mulai kembali dan dia mulai merasa putus asa. Keputusasaannya membuat naga itu menjadi lebih kuat. Ketika Helen hendak mengakhiri hidupnya, Al datang dan memegang tangannya. Marah karena manusia membuat gadis itu keluar dari keputusasaan, naga itu menampar protagonis, namun Al tetap hidup dan naga itu sendiri tidak mengerti bagaimana pria itu bisa selamat dari itu. Setelah itu, monster tersebut menyerang protagonis, mencoba menakut-nakutinya untuk mendapatkan kekuatan dari keputusasaannya. Di tengah perkelahian, Helen mulai menangis karena takut mati. Lalu Al memegang tangan gadis itu dan sambil melarikan diri dari naga, dia menceritakan kepada gadis itu semua yang dikatakan saudara laki-lakinya. Dengan demikian, protagonis kita berhasil menghilangkan keputusasaan dari hati gadis itu. Setelah itu, statistik absurd dari naga mulai menurun dengan cepat. Ketika diserang lagi oleh naga, petani kita berhasil mengalahkan monster itu hanya dengan satu pukulan, karena statusnya menurun sampai titik di mana protagonis lebih kuat darinya. Senang karena telah mengalahkan naga, sang protagonis pergi berbicara dengan Helen dan gadis itu pergi ke sana dan menikamnya lalu tersenyum. Jika Anda ingin mengikuti lebih banyak anime ini, silahkan beri like dan berlangganan di sini di saluran. Karena jika video ini berhasil, ketika anime ini memiliki 3 atau 4 episode lagi dirilis, saya akan membawa bagian 2, 3, dan seterusnya. Ciuman besar untuk semua. Sampai jumpa di video berikutnya.